Hongkong. Jadi gambarannya ada kita lihat gunung. Di sana itu gunung kelihatan kayak Semeru itu kan melenuk saya gitu toh. Niku ketika didekati mungkin enek wite enek wite reno-reno. Tapi wite dhuwur-dhuwur. Pinus. Lah, pinus itu ketika semakin didekati itu nanti ternyata sing kita alus melenuk niku ternyata mboten. Ternyata ketika didekati kelas orang yang tinggi gambarannya pohon pinus itu ternyata ada bedanya, ada yang jalan-jalannya ada yang dhuwur, ada yang jadi ternyata tidak ada yang sama. Tapi di antara yang tidak ada yang sama itu pasti ada yang paling tinggi. Jadi ada yang lebih rendah, ada yang rendah, tetapi semuanya terlihat tinggi dan indah. Itulah gambaran orang-orang di makom yang tinggi, di makom muraqabah. Ketika itu sesuatu yang indah-indah dilakukan oleh para muqarrabin ini, para orang-orang yang mendekat kepada Allah ini, semuanya itu terasa indah walaupun dilakukan oleh makom yang tidak tinggi. Sehingga kita yang belum pada makom muraqabah itu melihatnya indah, tak mata. Terus ada ceritanya Yazid Al-Bustami. Awal dulu bisa terbawa. Wonten ceritanya Dunun Al-Misri, Ma'ruf Al-Karki, wonten ceritanya Hasan Basri, wonten ceritanya sing putri ini kok Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah menika wonten kalih, wonten Rabi'ah Asomiyah, wonten malih sufi-sufi kok wadah niku awake dhewe mireng tok wonten. Masyaallah, kaya ngono kuwi perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dalam aktivitasnya itu adalah selalu muraqabah kepada Allah. Maka dimanapun ada cerita-cerita itu kita nggak tahu ini derajatnya ini sama ini tinggi mana, itu nggak tahu kita. Tapi itu semuanya tinggi, semuanya indah, semuanya baik. Dari awal dewi ini semuanya nggak indah, semuanya nggak baik. Kacanya masih kurang. Sehingga agar minggu ketemu terus bisa ngono terus waktu kalau kita yang ngopi kelompok ngopi tiba-tiba yang ngerasani kayak ngaji tapi kok ngerasani tiba-tiba terus sak minggu yang muraqabah niku panggah saya awake dhewe sak minggu panggah enek potensi untuk maksiat itu wonten. Dan terus mungkin mawon kanthi pepanggihan ngaten menika alhamdulillah wis kula bersyukur sangat mungkin saged ketularan kesabaran wonten hikmah majelis menika ingkang luar biasa. Terus nggih sami tawasul sabar kados ngaten menika. Wonten surat Al-Buruj menika wonten setunggal ayat ingkang mbok menawi sae untuk direnungkan. Wa syahidu wa masyhud. Allah itu syahid yang memperhatikan, wa masyhud dan yang diperhatikan. Jadi yang dilakukan oleh para muqarrabin, para orang-orang yang dekat dengan Allah itu rupanya adalah diawali dari kesadaran sesungguhnya yang menatap dan yang ditatap itu adalah pihak yang sama. Jadi ketika kita wasyahidu wa masyhud, kita masuki ayat itu, kita hayati, kita pahami maknanya, kita pikir, kita renungkan, memang tidak mudah. Tidak mudahnya walaupun hanya untuk memahaminya. Wasyahidin wa masyhud. Allah itu yang menyaksikan, Allah itu yang disaksikan. Iya, kok iso ngono. Lah kita ini nyapo berarti? Kita menuntut ilmu, kita berusaha memahami, kita talabul ilmi, kita ikhtiar berusaha mendekat, kita berusaha untuk lebih benar, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang diperintah, melakukan cegah. Niku apa kabeh kuwi? Ngoten.
Kalau yang wasyahidin wa masyhud, yang menatap yang ditatapi sama, itu artinya bahwasanya insya Allah dari keadaan itu bahwasanya ketika kita membayangkan orang-orang solih, para salafus solih kok saged ngoten, terus para sufi-sufi yang luar-luar kok saged ngoten, karena memang itu tadi pemahaman wasyahidu wa masyhud itu sudah ada pada dirinya, benar-benar tidak hanya pada pemahaman tapi sudah berusaha menjadi amaliyah, amalan, sehingga nggih tentu diawali saking aktivitas thalabul ilmi ingkang ngaten menika. Thalabul ilmi, belajar titik-titik, memasukkan internalisasi ke dalam diri nilai-nilai yang dipelajari tentang lek sing bab muraqabah nggih. Muraqabah niku kados pundi? Mangke wangsul nggih di tak tokne, dibutak gatokne, mungkin gaduh terus pundi jajal dilampahi ngoten. Mungkin pas bab tawakal, ngoten tawakal niku kados pundi isine pasrah tak pasrah niku tafwid itu memasrahkan kesadaran yang ada di alam sadar dan bawah sadar niku kados pundi didok-dokne, dipas-pasne, dilampahi, diamalne. Terus mungkin bab napa malih ngoten. Wonten proses internalisasi diri yang itu kalau berkumpul sehingga akan membentuk satu kepribadian yang kurang lebih akan dimiliki oleh para muqarrabin, makom-makom ingkang celak dumateng Allah kados menawa. Ingkang gambaranipun dhateng konsep ihsan anta'buda ka'annaka tarahu wa illam tastati fa innahu yaraka. Nika kalau ingkang pun wawas Lukman. Terus pancen ihsan menika kita berupaya untuk beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Jadi kalimat seakan-akan itu tidak majazi, menika pancen benar-benar. Karena kalimatnya jelas anna, ka'anna. Menika memang arti kamus datang bahasa Arab nggih seakan-akan. Jadi kalimat seakan-akan itu tidak perlu ditiadakan, memang harus diadakan. Karena kemampuan kita tidak pada melihat Allah itu belum kita itu belum sampai itu. Memang kita harus seakan-akan melihat Allah. Wong saged seakan-akan melihat Allah niku mohon namine sampun ihsan kok. Jadi ihsan tingkat pertama niku niku ka'annaka yarahu. Ka'annaka yarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi konsep ihsan pertama yaitu kalau itu bisa, itu sudah bagus dan sangat bagus. Fa'ilam tastati, kalau engkau merasa nggak mampu, baru yang kedua, ini makam kedua ihsan. Fa'innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Maka ketika ada penjelasan di mana-mana, di majelis-majelis, di ustadz-ustadz manapun, di kiai-kiai manapun, yang menjelaskannya tidak mengikutkan kalimat ka'anna seakan-akan. Jadi seakan-akan penjelasan ustadz atau yai itu koyok-koyok us isom melihat Allah tenan. Kalau penjelasannya begitu, itu tanda pertama bahwa itu nggak pernah bisa melihat Allah. Buatan bulat ya, semoga nggak bulat. Jadi memang konsep ihsan itu yaitu tadi anta'buda ka'annaka yarahu, ka'annaka tarahu. Sehingga konsep ihsan pertama ini kalau bisa dilakukan ya seakan-akan kita melihat Allah. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa aku orang mungkin tidak bisa melihat Allah. Memang orang dikongkon, yang dikongkon seakan-akan melihat Allah. Lah kita bisa seakan-akan melihat Allah itu sudah berhasil, ngoten. Tapi nggak perlu merasa pede terus aku harus berhasil, betul perlu ngoten. Karena seakan-akan itu tetap tidak bisa melihat. Sehingga
seakan-akan melihat Allah itu ketika ada pada diri kita. Bene, setelah itu nanti Allah yang akan menuntun sendiri. Siapa tahu Allah mempunyai penilaian, gue pecah ini kuat, gue dituntun dewi, gue sampai makom benar-benar bisa melihat Allah. Nah, itu urusan kedua nanti. Biar itu bukan urusan penjelasan kalimat dan bahasa untuk menjelaskan itu. Karena ketika orang sudah sampai pada makom yang ini, ketika dia seakan-akan melihat Allah, kemudian Allah memberikan izin, memberikan potensi untuk berkembang terus, bisa mendekat dan benar-benar melihat Allah. Nah, ketika sudah melihat Allah, maka orang ini akan menjauh dari kehidupan, karena dia tahu sendiri dengan keadaannya sendiri. Dia akan sadar bahwa bagianku wis ora kumpul karo wong-wong, kira-kira kasarannya matur ngoten. Jadi itu kadang-kadang malah nggak dijelaskan. Justru karena kayak mantan anyar, lek wis privat, lek wis urusan yang privat niku wis ora urusane dituduhne karo wong-wong. Wis mlebu kamar, dinikmati dhewe, bahkan ditutup repet, bahkan aja sampai wong roh. Ngoten. Lek tasik perlu dituduhne wong-wong, perlu dijelasne, perlu dikabarne. Niku jek urung mlebu kamar, jek urung privat, niku jek urung karahu. Niku tasik nggih perayaan-perayaan, tasik semangat dakwah, tasik urusan entertainment, untuk urusan kemasyarakatan, urusan itu nih untuk ihsan itu tadi. Tapi kalau sudah ihsan yang benar ka'annaka tarahu dan diizinkan oleh Allah, maka dituntun itu kekasih, ayo mendekat. Terus ngono kuwi merasa sendiri itu, berarti wong iki risi ojo lah wis rasa-rasa. Wis ngoten dhewe, dadi merasa enggak nyaman, justru dengan orang enggak nyaman. Kalaupun ada perlu penjelasan, itu mesti ada pertanyaan dulu. Dia nggak mungkin ketika nggak ada pertanyaan atau nggak ada sesuatu yang menuju ke sana, terus kemudian menjelaskan tentang ihsan, tentang konsep hulul atau konsep usul. Buatan belas orang pengin no. Wong kadang ditakoni ya, ketok takoni orang patek serius no, pantas-pantas nanti wis diinggok nih. Jadi kira-kira insya Allah ngeten. Ihsan itu bukan sesuatu yang sulit, tapi itu tidak sederhana. Tapi kalau sudah dikersakne nggih panggah saged, karena memang itu prerogatif Allah sebagai hak sang kekasih, wasyahidu wa masyhud. Bagi orang-orang yang diberikan kemampuan dan kesempatan untuk wasyahidu wa masyhud, menjadi orang yang menatap dan yang ditatap, karena yang menatap dan yang ditatap itu adalah Allah sendiri. Jadi orang itulah yang akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyaksikan keagungan Allah ingkang ngaten menika. Lah menika ingkang tingkat pertama, ingkang kedua ingkang menawi menika dereng saged, fa illam tastati fa innahu yaraka. Lek sing ngoten kuwi dereng saged pancen dihangel. Terus fa innahu yaraka. Kalau ini tidak ada ka'anna, kalau ini harus yakin sepenuhnya. Soalnya yang pertama wis ora iso. Tapi jek pengen ada semangat untuk melakukan muraqabah, melakukan ibadah ingkang ngaten menika. Terus sampai wonten istilah lek pomo salat daim ngoten niku lek sing dateng model-model engkel-engkelan tiang-tiang sing alah model salatmu salat apa? Salatmu ora nek gunane cetak cenduk tok ora ngerti ya. Kaya aku ngene lho wis iso salat daim, ora usah cetak cenduk. Tapi sing asli salat sing kaya aku ngene iki, misale ngoten sing ngono. Dadi sing model-model ngoten niku rada kathah sakniki. Dateng tiang-tiang wis ora usah sampai penghayat iki tenggene tiang-tiang sing biasanya rada mlekiti
terus mari ngono karo ngaji rada rasa-rasen. Lek ngaji wis kesuwen domo ora paham-paham. Terus mari ngono serasa ngaji langsung ning ngene tauhid sing ketoke dhuwur, tibake ketok pokoke malah. Jadi orang sholat tapi mesti sesuai dengan Gusti Allah. Nah, sing model-model ngoten niku kan nggih rada kathah. Lah, keranten ngoten niku rada kathah nggih nulari nggih rada cepet. Dados nggih ngoten niku kadang-kadang perlu dihadapi, perlu dijelaskan. Bahwasanya sholat itu seperti yang dicontohkan Nabi nggih, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi yang sholat itu nggih jasmani ini terus kalih ruhani nih, karena manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Lah, adab jasmani ini jelas untuk niku. Lah ruhani nih madhep Allah sing namine khusyuk, hudurul qalbi, khudu ngoten-ngoten niku. Lah lek salah siji misale mek merasa aku wis khusyuk, iso sowan Allah, iso meditasi, iso merem karo ngene sila, terus mari ngono rasa cedak tentu apa cedak tentu apa gerakan lahir ora nek gunane misale ngoten. Lah niku berarti sing salat mek batine tok, ruwe tok. Lah manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Lah lek sing salat mek ngoten tok berarti wong kuwi duduk menungso, berarti dhewe kuwi demit. Kan ngoten. Secara langsung dia menjelaskan bahwa dirinya adalah demit yang mengaku sudah bisa salat. Lah tapi lek sing kata-katae niku salat centak-centuk tok sing jasmani ini tapi khusyuk, hudurul qalbi ne rada ketinggalan titik ngene iki sing rada kata ngoten. Lah lek saged niku jasmani rohani soalnya sing diutus salat itu awake dhewe, awake dhewe iki wong jasmani rohani. Begitu juga dengan sing ihsan kalau wau. Dados menawi mboten saged ka'annaka tarahu wa innahu yaraka. Jadi tidak seakan-akan Allah itu mutlak sedang melihatmu. Jadi merasalah bahwa kita ini pada saat sholat itu sedang dipersani Gusti Allah. Lek ngoten niku kan mesti rada kepaksa khusyuk, kepaksa rada merasa kesusu ngoten. Pokoke rada diapi-apine ngoten lah gampangane. Lah lek niku mau mboten berarti mboten ihsan wis. Jenenge salat ghaflah. Jadi salat sing lali, makane wonten dzikrul ghafilin, zikire wong-wong sing lali ngoten. Nggih lek awake dhewe masuk niku berarti nggih awake dhewe iki tasik ghaflah. Tapi kan insyaallah sampun leres sikap imannya, sikap akidahnya sampun leres. Cuma cek kadang-kadang kendran ngoten tok. Tapi lek sing modele sing model daim niku wau ki ora bener niku wau. Niku malah sesat dan menyesatkan. Sehingga kalau ada yang seperti itu, lingkungan kita yang seperti itu, teman kita yang seperti itu, nggih diterima saja apa adanya, maksudnya ya keadaannya ngoten. Nanti seperti malih. Itu melegalkan sifat malas di dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah, dalam pengakuan salat yang daim, dalam pemahaman yang tinggi, dalam konsep-konsep yang kelihatannya rumit-rumit, tapi sebenarnya itu hanya mewakili sifat malasnya. Terus kembali datang sifat datang amalia ihsan, terus ihsan menika amalan ingkang masya Allah luar biasa, menawi awake dhewe saged nglampahi niku panjang nggih kedahe menika tuntutan lan tuntunanipun agami saking Kanjeng Nabi, menawi dereng saged nggih wis pokoke awake dhewe pasrah ngoten mawon. Lek sing sering kula alami ngoten niku wau. Kadang-kadang kula niku nggih lek pas ngangkat-ngangkat dhewe ngoten. Rodok suwi salat mboten ate khusyuk, nggih kula paling ya Allah Gusti kula pun dangu mboten saged khusyuk.
kula niku lek kan mikir kan pidato kan nggih rada saged Gusti, tapi lek kan salat susuk mboten saged. Kula pasrah dengan mawon kula mboten. Wis pancene mboten saged saestu pancene dos pundi malih. Itu sifat kemanusiaan asli kita, asli diri kita ya ngoten niku. Dados nggih pasrah mawon. Insyaallah dengan pasrah itu Gusti Allah perisa lah. Setunggale ulama sufi wonten ingkang Syekh An-Nasir Asy-Syarad pengarang kitab Al-Lumah menika nate menulis menika, ya Allah, sikap kebergantunganmu kepadamu lebih pantas untuk aku andalkan daripada siksamu. Ya Allah, luasnya maghfirahmu lebih pantas aku buat gantungan daripada amal-amal ketaatanku kepadamu. Matan ingkang dipun dawuhaken Syekh Nasir Asy-Syarad pengarang kitab Al-Lumah menika insyaallah bab menawi kenging damel akhir penjelasan menawi menapa-menapa ingkang kita lampahi ingkang dipun usahakan kanthi semaksimal mungkin menika kadang-kadang nggih dereng mesti dipun tampi Gusti Allah. Tapi gumantunge awake dhewe dhateng maghfirahipun Gusti Allah niku lebih layak untuk lebih pantas untuk kita buat gantungan, kita buat sandaran ngoten penjelasannya. Ngoten rumiyin kepanjangan mboten sae ngapunten ingkang agung billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.